Talabul ilmi syar'i, jalan mudah menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Hakadha huwa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, tentu berbahagia sekali setelah kita menunaikan apa yang telah Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada kita semua sebagai orang beriman, yaitu salat fardu, salat maghrib. Dan ini kita berada di bulan Safar, alhamdulillah. 1445 Hijriah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu kajian yang biasa diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Thalibul Ilmi Syar'i di masjid yang kita cintai ini, Al-Musawarah Cimbuluit, itu hari Ahad sore, dan kemarin Ahad sebenarnya ingin ada tambahan materi, ya, namun qadarullahu wa masyafa'ala belum tersampaikan, dan ada waktunya hari ini dan beberapa hari ke depan. Ini adalah oleh-oleh dari ana mengikuti suatu daurah ilmiah, daurah talibul ilmi, daurah para pencari ilmu, daurah untuk membekalkan dai untuk dia menyampaikan kembali kepada masyarakat sekitarnya. Karena memang demikian, dakwah harus dengan ilmu, dakwah harus memperhatikan masyarakat sekitarnya. Jangan sampai yang terdekat, yaitu keluarganya, tidak disampaikan ilmu, tetangga-tetangganya atau masyarakat sekitarnya tidak disampaikan ilmu. Ini sangat disayangkan. Maka ini suatu kewajiban bagi seorang yang sudah memiliki ilmu untuk dia menyampaikan ilmu tersebut kembali. Mudah-mudahan. Waktu itu yang disampaikan adalah dari kitab Sahihul Bukhari,
Kita tahu kitab hadis yang ditulis oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala adalah kitab hadis, kitab yang sahih setelah Al-Quran. Kalau Al-Quran, la raib, la syakka, nggak ragu lagi dan tidak diragukan lagi tentang isinya. Allah pun menjaganya. Makanya banyak ratusan orang, ribuan, jutaan, setiap pelosok menghafal Al-Quran. Karena mudahnya Al-Quran untuk dihafalkan, untuk dipelajari. Tidak ada yang meragukan tentang kebenaran isi Al-Quran. Kalaupun ada, maka tidak ada keimanan di dalam hatinya. Adapun setelah itu, yang semisal dengan Al-Quran adalah hadis. Ucapan Nabi SAW yang kita memahami juga dengan sunnah Nabi SAW. Maka yang ini kita harus hati-hati. Kenapa? Karena banyak tersebar hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang maudhu, hadis dhaif, lemah, bukan ucapan Nabi. Berbeda seseorang kalau dia berdusta dengan orang lain, kalau dia berdusta atas nama Nabi, ini lebih parah. Ini akan datang musibah. Ya, tidak sama seseorang yang berdusta atas nama orang lain dan ada juga orang berdusta atas nama Nabi SAW, ini lebih parah, tidak sama. Dan Sahihul Bukhari adalah kitab hadis-hadis Nabi yang terjaga keotentikannya. Sanad mata rantai, perawi, pembawa kabar. Ya. Kalau sekarang yang memberitakan kabar, yang membawa kabar, yang menyampaikan kabar biasanya itu wartawan, jurnalistik. Kalau ilmu, perawi, mereka akan menyampaikan kabar-kabar ilmu kepada orang-orang seterusnya. Yang namanya sanad, mata rantai, pembawa berita. Ya, Sahihul Bukhari. Kemudian di bawah itu ada Sahihul Muslim. Imam Muslim muridnya. Dia juga mencatat hadis, ya. Kadang sama redaksinya, ya, guru dan murid. Ya. Kita lihat misalnya hadis, ya, innamal a'malu binniyat, ya, atau hadis-hadis lain yang riwayatnya sama antara Bukhari dan Muslim. Ya, banyak hadis-hadis selain Sahihain, itu yang disebutkan dua kitab yang sahih. Ya, dan ulama semua sepakat tentang keabsahan sahnya hadis Nabi yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari itu disyarah dan banyak para ulama yang mensyarahnya. Yang ma'ruf, yang masyhur, yang terkenal Fathul Bari. Syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh seorang imam yang bermazhab Syafi'i. Siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Sedangkan Sahih Muslim disyarah juga oleh seorang ulama yang bermazhab Syafi'i juga. Imam siapa? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Syarah Sahih Muslim. Ya. Dan Imam Nawawi juga berkecimpung dengan hadis-hadis. Ya. Ada hadis Arba'in Nawawi, ada hadis-hadis Riyadhus Shalihin. Ini yang ma'ruf, ini yang sudah tersebar kalangan kaum muslimin, sudah menyepakati tentang kesahihan dari kitab-kitab hadis tersebut. Jadi tidak ada keraguan insyaallah ta'ala kalau kita mengambil ilmu di dalamnya. Ya. Di sana juga ada hadis yang dikumpulkan oleh
Imam Tirmidzi, ya, Sunan, Kutubus Sunan, ada Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, ya, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Ya, ada yang terkumpul Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6. Ya. Dan masing-masing ulama hadis ini mereka adalah mujtahid mutlak. Ya. Dia tidak bermazhab dalam fikih-fikihnya, masih punya mujtahid ya tentang fikihnya sendiri. Nah, yang dibahas waktu itu adalah Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah. Nah, ini fotokopiannya atau cetakannya. Kalau aslinya itu ada di ujung-ujung ya, di belakang. Kitab Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah. Kitab berpegang teguh dengan Alkitab. Ya. Yang dimaksud Alkitab di sini Al-Qur'an. Karena Nasrani menyamakan kitabnya Injil itu yang sekarang dengan Alkitab juga. Ya. Karena Nasrani ya mulanya pun dari Timur Tengah. Ya. Makanya banyak istilah-istilah mereka yang sama dengan kita. Ya, ibadah ya ada juga ibadah. Ya, seperti itu. Kalau Sahih Bukhari itu banyak ya penerbit-penerbit, terkadang penomorannya berbeda, tapi isinya sama. Ya. Di sini ya, ini cetakan Mesir, Darul Kutub Ilmiyah. Ya, DKI ya, bukan daerah khusus ibu kota, tapi Darul Kutub Ilmiyah, ya, Beirut, Libanon, afwan. Ya, dari Beirut. Itu kalau Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah ada di nomor 97. Ya. Ada 97. Dan bab-babnya itu sampai 28. Setelah Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah ada ditulis oleh Imam Bukhari Kitabut Tauhid. Ya, Kitabut Tauhid. Dan kita seorang penuntut ilmu tahu kalau kitab tauhid yang masyhur buah karya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah taala. Mujaddid abad ke-12 ya, yang kitabnya juga banyak dikaji oleh para ulama. Kitab yang sangat berharga sekali, Kitabut Tauhid. Karena itulah kita semestinya sebagai seorang hamba Allah ya harus belajar tauhid, mengenal tauhid, mengenal bagaimana cara Allah mesti diibadahi. Seperti surat yang saya baca tadi di rakaat pertama, surat apa itu? Wal 'asr, demi waktu. Asar, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Rugi benar. Benar-benar rugi. Siapa yang mau rugi? Kalau pedagang, tak ada satupun pedagang yang mau rugi. Padahal pasti kerugian tidak bisa dihindari oleh para pedagang, pebisnis. Enggak selamanya untung, betul tidak? Betul. Saat ini untung, besok ada ruginya. Nah, Allah menegaskan kepada kita, manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Tapi Allah mengecualikan. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Walhamdulillah, kita adalah orang-orang beriman. Kalau bagaimana? Kalau dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir dan beriman kepada
qada dan qadar. Al-imanu bil qadar khairihi wa syarihi. Itu kan beriman. Tapi apakah kita sudah merinci iman kepada Allah yang bagaimana yang harus kita realisasikan? Keyakinan kita harus bagaimana terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah keyakinan tok tidak disertai dengan amalan? Ya, apakah hanya dengan lisan kita mengimani Allah Subhanahu wa taala? Ternyata mesti tafsil, mesti rinci. Saya orang Islam, saya orang beriman, udah. Tapi nggak merinci bagaimana Allah harus diimani. Ya, maka imanilah Allah dengan rububiyahnya. Imanilah Allah dengan uluhiyahnya. Imanilah Allah dengan asma wa sifatnya. Meyakini, mengesahkan Allah di dalam hal rububiyah. Allah lah yang maha pencipta. Allah yang maha mengatur. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Baik semua ini orang menyepakati hal ini. Tauhidul uluhiyah, iman terhadap keuluhian Allah. Bagaimana mengibadahi Allah? Ini perlu tafsil juga. Karena beribadah tidak bisa tidak, harus dengan cara yang Allah inginkan. Mesti dengan apa yang Allah berikan petunjuknya. Ibadah haruslah dia ikhlas. Ibadah haruslah dia mengesahkan Allah. Ibadah haruslah dia mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari mana kita tahu salat kita menghadap kiblat? Dari mana kita tahu salat kita itu mengangkat tangan bersedekap di dada? Dari mana kita tahu kalau salat itu mesti ruku, mesti sujud? Di dalam semuanya itu ada baca-bacaannya, ada zikir-zikirnya. Dari mana? Tentu dari Rasulullah, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cuman ikut-ikutan. Ya, bolehlah kalau anak kecil mah ngikutin bapaknya sholat begini begitu terus. Ya, ada baca kitabus sholah, ya, sifatus sholah Nabi. Ya, baca. Mesti kita cocokkan apa yang Nabi sholat, ya kita harus ikuti sholat. Karena tidak sedikit dari kaum muslimin yang dia beragama hanya ikut-ikutan. Hanya taqlidul a'ma, ikuti secara buta. Ya, ada yang ke Blok M, ikut ke Blok M, ada yang ke Cipaganti, ikut Cipaganti. Ya, ada yang sholatnya di mana saja, sholat sembarangan. Lihat masjidnya. Ada kuburan enggak ya? Mesti diperhatikan. Karena Nabi di akhir-akhir hayatnya sangat melarang, mewanti-wanti jangan menjadikan masjid sebagai kuburan. Jangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang mungkin sudah pernah ke Demak. Ya, ada masjid Demak, Masjid Kudus. Itu kan gak mengimani kepada Allah secara tafsil, secara rinci. Hanya ikut-ikutan, tabaruk kepada mayat yang gak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa mendatangkan mudarat. Padahal Allah sama sekali tidak mau diduakan. Ya, Allah hanya ingin diibadahi satu saja. Allah telah katakan ini. Bukan buat manusia saja, tapi buat jin pun Allah sudah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, mengibadahi aku, liya'buduni liwahiduni, untuk mentauhidkan aku, mengesahkan aku. Kaum muslimin yang Allah muliakan, ya.
Jadi mesti tafsil antum dalam beriman kepada rukun iman yang 6 tadi itu. Rinci, ya, pahami dulu, ya. Jadi orang Islam demikian. Ya. Kembali lagi ke masalah yang hadis, ya. Kalau hadis-hadis Sahih Bukhari tentu kita jangan ragu lagi insyaallah taala. Ulama sudah banyak yang merekomendasikan. Recommended kata orang-orang itu mah YouTuber. Dia nyobain minuman, bismillah. Recommended katanya. Ya, itu mah dagang ya. Ini nih hadis, hati-hati ya. Antum-antum yang senang, kita yang semua cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta sunnah, harus hati-hati. Lihat hadisnya sahih apa enggak. Kalau dhaif, kalau lemah, kita nggak usah pakai. Ya, itu bukan dari Nabi. Ya, bukan dari Nabi. Katanya cinta Rasul, katanya cinta Nabi. Kok yang dhaif diambil, yang lemah, kok yang palsu dipakai juga. Kurang cintanya sama Nabi. Ya. Naam. Masalah sanad, ya. Mata rantai ilmu yang disampaikan, mata rantai hadis yang disampaikan. Ini hanya ada di dalam Islam. Karena ilmu sanad ini adalah tradisi ilmiah. Tidak dimiliki oleh umat Nasrani, umat Yahudi, dan umat-umat yang lain. Hanya dimiliki oleh umat Islam. Maka ini adalah para ahli hadis yang menyusun rumusan keilmuan ini dengan qawaid. Apa qawaid? Kaidah-kaidah yang rinci, yang detail, yang sangat mengagumkan. Isnad atau sanad adalah silsilah perawi mata rantai, nama-nama orang yang membawa berita, yang membawa khabar, yang membawa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga halut tarikh, keadaan atau peristiwa sejarah. Yusama sanad, dinamakan sanad karena para penghafal menjadikannya sebagai rujukan, sebagai acuan dalam menilai kualitas beritanya, kualitas ucapannya. Apakah sah, sahih, valid, atau dhaif, lemah, atau bahkan palsu, maudhu. Maka tradisi Islam sangat mengagumkan dalam tarikhnya, dalam sejarahnya. Ya. Dan itu ada, ya, dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Siapa-siapa saja nih yang membawa berita. Ya. Orang-orangnya siapa nih? Ya, diketahui, jadi kalau benar diambil. Kalau tidak salah, kalau tidak benar, salah, maka tidak diambil. Siapa yang bawa beritanya? Si fulan misalnya. Fulan orangnya lemah hafalannya. Si fulan orangnya pendusta. Si fulan ini bukan ahli ibadah, dan seterusnya. Ya, sungguh merupakan tradisi ilmiah yang hanya ada di dalam Islam. Tapi kaum muslimin saudara-saudaraku, ironisnya al-yaum, sekarang kaum muslimin banyak, ya, tidak sedikit atau hanya sedikit yang peduli dengan hal ini. Ya, kaum muslimin gak lagi peduli lagi terhadap kualitas berita yang hoax saja disebar-sebar. Ya, yang gak benar aja kelakuannya diikutin. Jadi mereka nggak peduli lagi tentang kualitas berita, kualitas cerita, kualitas bacaan. Lihat, kualitas bacaan. Apa aja dibaca. Yang penting ada qaula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat sanadnya nggak dipakai, di bawahnya rawahunya siapa, nggak ada. Buku, kitab siapa ini, siapa pengarangnya dilihat lagi. Yang penting baca saja.
Nggak taunya orang sesat, orang yang menyesatkan umat banyak. Tidak sedikit. Yang penting teh baca, nih ada tulisan Arabnya, bagus. Ya, kitab Primbon dibaca. Ada Arabnya terbalik, haknya terbalik, ada giginya gini. Wah, ini kayaknya dari Arab nih. Ditulis di wapak, dipakai. Sesat. Ya, bahaya asal baca-baca aja. Nggak tahu penulis suatu kitab. Ya, nggak tahu pujian siapa nih, ulama memuji gak tulisan ini. Dan seterusnya. Sembarangan baca. Apalagi kalau baca tentang agama. Ini hati-hati. Nah, saudara-saudaraku yang Allah muliakan. Allah Azza wa Jalla telah mewanti-wanti kita. Dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu fasikun, orang yang fasik, orang fasik binaba, dengan dia membawa berita. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusibuhu ala ma fa'altum nadimin. Jadi Allah telah menyeru kita, apabila datang orang yang fasik, bawa suatu berita. Berita ini apa? Berita apa saja, tapi yang dispesifikan berita agama. Berita apa? Agama, din. Hati-hati. Disuruh apa sama Allah? Maka fatabayyanu, diperiksa, diteliti. Ya, diperiksa. Siapa nih yang bawa? Ya. Wah, ada yang dakwah nih, siapa nih? Wah, ini siapa ceramahnya nih? Ya dilihat dulu. Wah, dibaca buku apa tuh? Wah, dilihat, hati-hati. Ya, periksa oleh kata Allah, diteliti. Agar apa? Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum bijahalah, tanpa kamu mengetahuinya. Ya, sehingga keadaannya menyebabkan nanti kamu menyesal atas perbuatan kamu. Lihat di surat Al-Hujurat ayat 6. Maka al-isnad, sanad adalah harta istimewa kaum muslimin. Ya. Terjaganya hadis Nabi SAW sampai saat ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Agama ini terjaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Quran tetap suci, tetap murni, tidak seperti Injil, Taurat, ya, apalagi karangan manusia yang lain, ya, Weda, apalagi lah. Hati-hati. Maka umat Islam berbeda. 6. Nabi SAW bersabda. Nabi SAW bersabda. Tasma'un wa yusma' minkum wa yusma' mimman sami'a minkum. Kalian dengar. Kalian telah mendengar dan didengar dari kalian. Dan orang-orang yang mendengar dari kalian akan didengarkan. Tuh, inilah sangat berharga ini. Telinga kita ini yang berfungsi. Ya. Kalau masih berfungsi jangan dibudek-budekin. Jangan dituli-tuliin. Ya, karena alhamdulillah dengan hal ini kita dapatkan berita, kita dapatkan qala Allah, kita dapatkan qala Nabi. Kita dapat agama dengan pemahaman salafus saleh. Ayohal ikhwah, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Muhammad ibn Sirin rahimallahu taala dalam Sahih Muslim, ya, yang disyarah Imam Nawawi rahimahullah taala, inna hadzal ilma dinun. Inna, apa itu inna? Sesungguhnya. Harfu taukid, huruf untuk menegaskan dalam bahasa Arab. Ya. Ilmu ini, maksudnya ilmu yang kita cari. Dinun, ilmu itu agama. Fanzuru, kata Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala, maka perhatikan oleh kamu, maka lihat oleh kamu.
Amman ta'khudun, dari mana kamu mengambilnya? Dinakum, agama kamu. Lihat perkataan yang emas. Jangan sembarangan ngambil ilmu, karena ilmu itu agama. Kalau kamu sembarangan, dari sini diambil, situ diambil, semuanya bagus. Wah, si fulan bikin ketawa orang, wah si fulan serius. Tapi lihat dari mana ilmu yang kalian ambil. Karena ilmu itu adalah agama. Ya, perkataan ini adalah rawahu Muslim. Taib. Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama tabi'in, ya. Tabi'ut tabi'in rahimallahu taala mengatakan, al-isnadu huwa silahul mu'min. Isnad itu adalah senjatanya orang beriman. Fa idza lam yakun ma'ahu silah, kalau dia tuh enggak punya silah, enggak punya senjata, fa bi ayyi syai'in yuqatil, maka dengan apa dia berperang? Sanad, mata rantai, itu bagaikan senjata. Kalau mau perang antum tangan kosong apa? Ya, yang lain pakai golok, pakai pedang, pakai panah, antum tangan kosong. Ya, secara akal kalah ya tangan kosong. Kecuali di film-film dongeng kungfu. Al-isnad huwa silahul mu'min. Sanad adalah senjatanya orang-orang beriman. Kalau bukan dengan senjata itu, lalu dengan apa mereka berperang? Apa yang dimaksud ya ikhwah? Perkataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Maksud berperang di sini adalah perang hujjah, perang argumentasi. Ya, mengkritik orang yang menyampaikan kabar bohong dan bisa membela agama ini dari kepalsuan. Lihat. Harus dijaga agama ini. Jangan sampai banyak pendusta yang malah menyebarkan agama. Nah, Abdullah ibn al-Mubarak, ulama tabi'ut tabi'in juga, pun mengatakan, al-isnadu minad-din. Isnad itu bagian dari agama. Walau lal isnad, kalau enggak karena isnad, la qala man sya'a ma sya'a. Kalau bukan karena isnad, pasti siapapun bisa berkata apa yang dikehendaki. Rawahu Muslim. Nah, makanya dilihat ini seorang gurunya kemana dan seterusnya. Jadi ada sanad itu yang menjaga agama ini. Nah, kaum muslimin yang Allah muliakan, maka dengan adanya sanad, setiap orang yang mencatut nama Nabi SAW yang kita cintai, atau para sahabatnya dalam suatu nukilan, apa nukil? Di kopas, dinukil, di copy paste. Ya kamu kopas dari siapa? Saya kopas dari Rawahu Bukhari. Wah enak kalau di kopas enak. Copy pastenya dari orang yang nggak beragama kan kacau. Dinukil. Ya. Maka tidak serta-merta diterima ucapannya. Maka ucapannya itu nanti diteliti dari siapa dia mendengar, siapa yang bawa, dan seterusnya kaum muslimin yang Allah muliakan. Maka dari situlah berkembang namanya ilmu dalam hadis, ulumul hadis, jarah wa ta'dil. Ya. Apa tuh jarah wa ta'dil? Ya, dia menjarah, bukan dijarah bukan. Maksudnya mencacati, mencela orang ini. Kalau dalam agama nggak apa-apa mencela kalau orang itu berbahaya buat agama. Bukan maksudnya untuk mencela fisik atau makhluk yang Allah ciptakan, tapi kelakuannya bawa berita bohong, bawa berita palsu yang disandarkan kepada agama. Ini kan merusak agama ini. Bukannya membersihkan, bukannya mensucikan agama, tapi malah merusak. Maka ada ulama menjarah. Si fulan jelek, si fulan bukan jelek orang ya, jelek hafalannya, si fulan jelek kelakuannya. Ya, si fulan ini lemah, si fulan ini begini terus. Itu hanya ulama hadis, ya, yang penuh ketawaduan, dinilai karena tidak layak. Ada jarah,
ada ta'dil, ada lawannya. Setiap kata itu mesti ada lawannya yang Allah ciptakan. Berarti ta'dil apa? Dipuji. Oh, fulan Masya Allah hafiz, fulan adil, ya, fulan sahih, dan fulan seterusnya. Ya, kalau yang jarah itu lebih parah apa? Fulan dajjal, pendusta, tingkatannya ada. Ya, kalau dalam ulumul hadis. Ya, ta'dil juga tingkatannya ada, pujian-pujiannya. Ya, oh ini layak. Maka inilah agama ya ikhwah saudara-saudaraku. Ya, dari manapun antum yang hadir di masjid musyawarah ini untuk sholat maghrib, ya, ingatlah agama itu demikian adanya. Kita lihat dalam ulumul hadis ada jarah wa ta'dil. Ada lagi istilah-istilah agama yang selalu bergandengan, berpasangan. Bisa saja yang berpasangan itu baik, ada yang berpasangan itu memang lawannya. Kita mendakwakan tauhid, pasti di situ ada kesyirikan. Mesti disebutkan lawannya. Orang nggak tahu nanti kalau syirik nggak disebutkan. Ya. Tatkala kita mendakwakan sunnah, mempraktikkan sunnah, bersiwak, ya, kita melihara jenggot, kita sebutkan pula lawannya. Bid'ah. Itu bid'ah, nggak ada asalnya dari Nabi. Ya, kamu bersiwak, alhamdulillah. Tapi kamu tidak mengingkari, ya, yang dimana di situ Nabi nggak pernah melakukan, maka kamu kurang cintanya kepada Rasulullah. Ya, tidak mengingkari orang yang mati ditahlilin 3 hari, 40 hari, ya, itu kan bukan berasal dari Nabi. Jangan antum hujah itu kan khilaf ulama. Sanadnya diperiksa lagi. Siapa yang berita, yang bawa berita? Kalau ada yang bawa berita pasti sampai kita. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau itu baik pasti sudah didahului perbuatan itu oleh para sahabat. Ya, Nabi wafat. Bahkan dikubur enggak langsung. Ya, nunggu dulu. Kenapa nunggu? Karena ada ingin siapa setelah Nabi berganti. Ya. Setelah dikubur, nggak ada kumpul-kumpul di rumah Aisyah. Aisyah nggak suruh baca Yasin, ya, nggak undang-undang. Abu Bakar Siddiq juga enggak. Yang paling cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, siapa yang paling cinta, kita apa Abu Bakar? Jawab, pasti Abu Bakar paling cinta kepada Rasulullah. Ya, kenapa kita mesti, ya, melakukan hal yang tidak Abu Bakar saja tidak melakukan. Kaum muslimin yang Allah muliakan. Ini dakwah ya. Dakwah itu apa? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam al-haq kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Sudah masuk waktu Isya, nanti kita lanjutkan kembali. Ini masih muqaddimah ya. Masih tentang sanad. Wallahu a'lam bishawab. Kita azan dulu dan kita sholat dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayolah ikhwah, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, mari kita lanjutkan daurah kita dalam mengambil kitab dari Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnati, dari kitab Sahihul Bukhari lil Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari. Tadi ada seorang talabul ilm yang menyangka Kitabul I'tisam karangan Imam Syaitibi. Memang beliau rahimahullah ta'ala juga mengarang
kitab yang sangat bagus juga. Kitabul I'tisam. Kitab berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ternyata adanya di dalam Sahih Bukhari juga, judul yang sama. Imam Bukhari lah yang mendahulunya. Pun kitab Tauhid, Imam Bukhari lah rahimahullah ta'ala yang mendahulunya. Ya. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari itu ada kitab-kitab lagi. Ada bab-bab-babnya lagi. Kitabul Ilmi ada di dalam Sahih Bukhari. Ya. Kitab Tafsirul Quran ya ada, dan kasih bab-bab yang diambil dari firman Allah. Ya. Itulah makanya antum harus punya ya. Harus memiliki kitab Sahih Bukhari. Al-Quran udah punya kan? Gak mungkin orang Islam gak punya Al-Quran. Ya, miskin, kasihan kalau gak punya Al-Quran. Jangan Al-Quran toh. Harus ada thalabul ilmi, pencari ilmu syariat di rumah-rumah kaum muslimin, kitab Sahih Bukhari. Atau yang terangkum lagi nggak apa-apa lah, Riyadhus Shalihin. Itu juga Bukhari Muslim banyak kan. Buah karya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Atau masih terlalu banyak, belinya susah. Ya, kumpulin uang antum, belanja antum tuh buat ilmu. Kitab Hadis Arba'in Nawawi. Insya Allah aman. Ya, kitab Riyadhus Shalihin saja memuat tentang adab akhlak. Ya. Tentang keimanan. Ya. Fadhil amal antum juga banyak di kitab Riyadhus Shalihin. Yang sudah enggak ragu lagi antum. Ya. Tadi sudah Anda katakan, hati-hati dalam antum memiliki bacaan yang sudah masyhur, yang sudah para ulama merekomendasikan tentang kitab-kitab yang antum bisa baca, dan antum insya Allah tidak khawatir tersesat. Ya, karena banyak yang merekomendasikannya. Dalam hadis-hadis fikih Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada juga Umdatul Ahkam. Jadi tingkatan-tingkatannya ada. Berisi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang dikasih subbab-subbab. Yang kemarin juga dibahas. Ya, kitabnya Abu Syuja', Matan Abu Syuja', Kitabul Fiqih dari Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Antum miliki. Ya, jangan cuma satu itu aja panduannya. Antum bawa kemana-mana, antum baca lagi mana-mana. Antum nggak tahu isinya itu ada yang nggak benar, ada yang lemah, dhaif, ada yang palsu. Antum sampaikan itu bahaya antum nanti. Ya, makanya ikhwah saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ya, saya mengajak untuk kita berilmiah, bersikap ilmiah dan ikuti ulama-ulama Rabbani yang mereka tentunya tidak akan menyesatkan umat. Allahu a'lam bishawab. Kembali lagi dalam perkembangan ilmu sanad ya, sebelum saya bacakan dari Sahih Bukhari yang kita ingin memang bahas. Maka perkembangan ilmu sanad, tadi apa sanad? Mata rantai pembawa berita ya, silsilah. Ya. Kapan kaum muslimin mulai memperhatikan ilmu ini? Kapan? Tatkala terjadi musibah pembunuhan kepada khalifah yang ketiga. Siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Maka di masa itu muncul orang-orang yang memalsukan hadis, memalsukan ucapan, memalsukan berita-berita. Maka para ahli hadis, Nasrus Sunnah, pembela sunnah, mereka mengambil sikap. Mereka memberikan hisnun, benteng. Mereka harus mempunyai silah. Mereka harus punya senjata.
dari kedustaan terhadap agama, dari memalsukan agama, maka sanad menjadi silahnya, menjadi senjata untuk membantah para pemalsu, para zindiq, yang mereka senang kalau umat Islam itu tersesat. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala pun mengatakan, ketika para pendusta membuat sanad-sanad bohong, maka kami membantah mereka dengan tarikh, dengan nama-nama pirawayat, dengan rawi. Ya. Ini ada dalam usul manhaj an-naqdu inda alil hadis. Itu dari sisi orang Islamnya sendiri yang gak mau agamanya teracuni, yang gak mau dirinya dalam beragama dimasuki dengan subhat-subhat kerancuan. Maunya yang apa? Yang murni. Kayak antum mau madu, cari madu yang murni. Kalau udah murni kan enak. Yang sah dari Nabi. Semua yang jualan pasti ngaku-ngaku madunya murni. Tapi nggak dilihat, nggak diteliti, nggak dicek. Apalagi agama. Harus hati-hati kita dalam mengambilnya. Bahkan ilmu sanad ini dikasih jempol. Like apa dislike? Oleh orientalis. Ya, nggak diminta jempolnya. Ya, nggak usah pencet loncengnya, nggak usah dipencet. Tapi orientalis mengagumkan katanya ilmu sanad ini, memberikan pandangannya. Katanya metodologi para ulama Islam dalam menetapkan hadis sahih, baik sanadnya, jalur periwayatannya maupun matannya, matan isi berita hadisnya, telah membuat kagum para orientalis. Mereka mengagumi bagaimana sanad itu bisa melahirkan keilmuan, yang lain. Jadilah usul hadis, jarah wa ta'dil, ya, dan lain-lainnya daripada cabang-cabang ilmu hadis. Maka di antara orientalis yang mengagumi ilmu yang hanya dimiliki oleh kaum muslimin seperti Bosworth Smith, Josh Bernard Shaw, Springer, dan lain-lainnya. Ini dikutip oleh Muhammad Bahuddin dalamnya Mustashriqun wal Hadis An-Nabawi. Mustashriqun wal Hadis An-Nabawi. Lihat, orang non-muslim saja, orientalis saja mengagumkan. Maka kita orang Islam harus membanggakan ilmu sanad. Ya, siapa yang membawa agama ini? Bahkan Springer, orientalis Jerman, Almania, dunia tidak akan pernah melihat dan tidak akan pernah melihat komunitas seperti umat Islam katanya. Mereka telah mempelajari cabang ilmu hadis, yaitu ilmu rijal. Apa rijal? Rijal jamaknya rojul. Orang yang bawa hadis. Ilmu rijal. Jadi diketahui nih si fulan lahirnya di mana, asalnya siapa, gurunya siapa, kenal. Itu Imam Bukhari. Bukan cuma sanad nama orangnya, tapi kenal dari mana dia dapat ilmu. Ya, lahirnya di mana kenal, tahun berapa. Wah, masya Allah, luar biasa. Ya. Mereka meneliti 1,5 juta biografi periwayat, biografinya, sirahnya. Lalu Springer berkomentar terhadap kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Maurice Bucaille mengatakan, telah diketahui bahwa sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Al-Quran, hadis. Ini adalah asalnya. Ya, kemarin sempat dibahas ya oleh Al-Ustadz
catatan saya di rumah, nggak ke bawah ya. Asul din, asal agama itu Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian di situ ada ijma ketiganya dan ada al-qiyas. Tapi asalnya, aslani ini dua pokoknya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Bahwa sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis bersandar pada penukilan lisan. Copy pastenya dari lisan, didengar, dihafal, diucapin lagi begini, sama persis. Tidak seperti sekarang, ya. Sorot, salin, potong apa? Tret. Dimudahkan oleh Allah. Ya. Tapi mereka zaman dulu nggak ada gituan, nggak ada teknologi informasi, tapi dari lisan dinukil, dia ngomong begini si fulan, dicatat. Harus sesuai. Ya, luar biasa itu. 6. Satu lagi, orientalis Inggris bernama David Samuel Margoliouth yang terkenal memusuhi Islam. Ia juga tidak memungkiri betapa selektifnya umat Islam. Lihat, selektif dalam memilih perawi pembawa berita. Sekarang antum harus selektif cari ilmu agama, duduk majelis, mau berdakwah harus selektif. Kemana tujuannya? Kalau antum sudah berada di kampung, nggak usah, sudah ada ahlinya di situ, ustadznya, udah antum diem, anteng di sini. Al-Quran aja belum antum hafalin semuanya, belum antum baca tafsirannya, hadis-hadis juga belum antum. Antum udah keluar kemana? Ya, cari ilmu dulu, duduk dulu dengan orang yang sudah dapat ilmu. Begitulah ikhwah. Sanad, mata rantai pembawa berita, sangat dikagumi oleh musuh-musuh Islam. Taib. Akhirnya terakhir dalam mukadimah ini tentang sanad dan pencatatan tarikh. Sekali lagi, non-muslim, sejarawan Nasrani asal Lebanon, Ahmad Rustum, tatkala menulis karyanya Mustalah At-Tarikh, ya, ia mengakui hebatnya metodologi penukilan berita sejarah dalam tradisi Islam. Maka tarikh Nabi Muhammad, ya, sirah Nabawi aja, itu Syekh Al-Albani membuat sahih sirah Nabawi. Berarti berapa banyak sirah yang penukilan-penukilannya, riwayat-riwayatnya lemah. Syekh Albani, seorang ahli hadis abad ini, menulis sahih sirah Nabawiyah. Yang sahih saja, yang sah. Ya. Kalau ahli hadis sudah kita siqah aja sudah percaya. Ya. Ilmu yang berat. Ya, ilmu hadis itu. Bahkan kitabnya nggak cukup perpustakaannya. Satu masjid ini ya nggak penuh buku-buku hadis. Ya. Paling kerek nanti. Ustaz Badrussalam hafizallahu taala juga, antum bakalan bangkrut duit terus beli hadis, buku-buku hadis. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada di Maktabah Syamilah, ya, sudah ada juga. Keringanan dari Allah, kemudahan dari Allah. Naam. Itulah kata Ahmad Rustum, Nasrani, Lebanon, ya, orang Lebanon. Bagaimana umat Islam memilih mana pewarta yang terpercaya dan mana yang bukan, sungguh luar biasa. Mana yang adil, mana yang amanah. Sehingga ia pun mengambil sebagian berita sejarah dari ahli sejarah Islam. Mustalah At-Tarikh oleh Asad Gabriel Rustum. Akhirnya ikhwah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ulama-ulama hadis kaum muslimin yang mereka menjadi perantara kemuliaan umat ini. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk di Sahihul Bukhari. Ya. Yang kemarin dibahas itu ada beberapa hadis, ya. Kemarin juga tidak semuanya sampai
1, 2, 3. Sekitar 20 hadis ya dibahas dan beberapa bab ya. Karena ada juga dalam kitabul i'tisam bil kitabi was sunnah itu ada hadis-hadis yang senada ya. Maka sering dibawakan oleh Al-Imam Bukhari ya, mengulang kembali. Hadis 7268. Hadasana Al-Jumaidi. Hadasana Sufyan an Mis'ar wa ghairihi. Ya. Menceritakan kepada kami Humaydi menceritakan kepada kami Sufyan menceritakan dari Mis'ar dan selainnya. An Qais ibn Muslim, an Tariq dari Qais bin Muslim, dari Tariq ibn Shihab. Pas dari Tariq ibn Shihab, dia berkata, qala rajulun minal yahud li Umar. Berkata rajul, apa rajul? Laki-laki, seseorang. Rajulun. Telah berkata seseorang minal yahudi, dari kaum Yahudi. Enggak semuanya, satu rajul. Rajul ini orang Yahudi. Pada siapa dia berkata? Li Umar, kepada Umar. Ya. Karena Umar itu isim ghairu munsharif. Isim yang enggak terima tanwin. Namanya bukan Umarun, Umaru. Maka tatkala ada huruf jar, salah satunya huruf lam ini, maka dia tidak kasrah. Li Umar radhiyallahu an. Apa yang dikatakan rajul Yahudi ini? Ya amiral mu'minina. Ya, ini harfun nida, huruf untuk menyeru, memanggil. Dan dia menasabkan isim. Ya amira. Ya. Asalnya Amirul Mukminin, karena ada ya jadi dia menasabkannya. Ya Amirul Mukminin, lau anna alaina nazalat hadhil ayah, seandainya bahwasanya atas kami turun ayat ini, ya, al yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat apa ini? Al-Maidah ayat 3. Yahudi yang baca, Yahudi hafal ayat ini. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al yauma, pada hari ini. Sekarang bukan. Maksudnya nanti kita tahu. Akmaltu, kata Allah, aku menyempurnakan. Buat siapa? Lakum, bagi kamu sekalian. Apa yang disempurnakan oleh Allah? Dinakum, agama kamu sekalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku pun menyempurnakan bagi kalian nikmat aku. Atas kalian nikmatku. Bukan hanya menyempurnakan agama, tapi Allah juga menyempurnakan apa? Nikmat. Jadi agama itu bagian dari nikmat. Islam yang kita jadi orang Islam itu nikmat. Kemudian apa lagi? Kalau kita ikuti sunnah Nabi, itu nikmat yang luar biasa. Sunnah yang sahih, jangan sunnah yang campur aduk. Jangan sunnah yang ada doifnya, ada palsunya. Antum diam-diam saja, antum biasa-biasa saja. Rugi antum. Yang sahih. Jangan yang doif antum campur, yang palsu apalagi antum senang juga. Maudhu, bahaya. Agama sempurna, kenikmatan sempurna. Kemudian Allah katakan waraditu lakum, dan aku ridho buat kalian al-Islama. Jadi ini maf'ulnya, objeknya. Apa yang Allah sempurnakan agamanya, apa yang Allah sempurnakan nikmatnya, apa yang Allah ridhokan, ternyata Islam sebagai apa? Dina,
sebagai agama. Tuh udah jadi orang Islam, Masya Allah luar biasa. Udah yang paling nikmat deh. Siapa yang rugi? Non muslim rugi. Islam yang bagaimana? Islam yang antum belajar Islamnya. Jangan cuma di dalam KTP-nya. Yang benar belajarnya. Itu ikhwah. Yang disampaikan oleh Yahudi kepada Umar. Umar dibawakan dalil oleh Yahudi. Apa kata Yahudi? Keterusannya, lattakhadna dzalik al-yaum 'idan. Benar-benar kami akan ambil hari tersebut sebagai hari Id, hari raya, hari besar. Umar yang mendengar orang Yahudi ini nggak juga diam. Dia adalah khalifah, ya, pemimpin umat. Faqala Umaru, saat dia jadi fa'il, nggak Umaro kan, Umaru. Jadi fa'il, pelakunya yang ngomong, yang bicara, yang melakukan. Faqala Umaru, maka Umar berkata, inni la'a'lamu ayyaumin nazalat hadhil ayah. Sesungguhnya aku ini, kata Umar, la'a'lam, benar-benar mengetahui, ya, ayyaumin nazalat, di hari yang mana ayat itu turun. Ayat hadhil ayah ini turun. Berarti sudah berlalu kan? Ya, makanya ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Ya. Pun asbabun nuzul banyak yang doif juga. Israiliyatnya banyak. Makanya Syekh Mukbil, ulama hadis dari Yaman, yang pernah kita bahas kajiannya kitab Hadhihi Dawatuna wa Aqidatuna, ya, yang menegaskan inilah dakwah kami, inilah akidah kami. Itu buku yang bagus, antum bisa merojaah lagi, ya. Di situ menerangkan bagaimana akidah-akidah yang sahih, juga akidah-akidah yang batil. Juga ada kelompok-kelompok dakwah yang mesti antum perhatikan, mana yang mesti antum ikuti, yang sesuai Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Nah, beliau pun Syekh Mukbil menulis Sahih Asbabun Nuzul, ya. Karena penting belajar Asbabun Nuzul juga, ya, sebab-sebab turunnya ayat. Nazalat yauma Arafata fi yaumin jumu'ah, fi yaumi jumu'ah, kata Umar. Ayat itu turun pada hari Arafah, di hari Jumat. Tah eta hadis pertama dalam Kitabul I'tisam bil Kitabis Sunnah, dikasih nomor dalam Sahih Bukhari 7268. Ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita agama kita sudah sempurna, sudah bulat, sudah sempurna. Ayat ini pun sedih. Kalau sudah sempurna berarti nggak ada kekurangan. Islam nggak perlu ditambah-tambah dalam masalah agama. Ya, makanya yang sempurna ini kita belajar. Ya, ini wah dibahas nih berapa tahun nih. Ya, Masya Allah. Taib ikhwah, kesempurnaan dinul Islam adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah telah berikan kepada kita. Sudahkah yang sempurna ini kita pelajari dengan benar? Ya, apakah kita sudah benar-benar benar-benar menyerahkan diri kita untuk ilmu ini? Ya. Lalu gimana ilmu yang sudah kita dapatkan? Antum dakwahkan yang antum tahu. Kepada siapa yang utama? Keluarga antum yang paling dekat.
Ya, kasihan kalau keluarga ditinggalin. Ya, padahal mereka itu tanggung jawab kita. Kita udah akad nikah sama istri kita, udah punya anak hasil perjuangan kita sama istri. Amanat dari Allah. Ya, antum pergi majelis taklim dekat rumah, yang kalau ada antum kasih ilmunya, kan enak. Ya, kalau antum mau keluar jauh, ya antum langsung tuh cari majelis ulama di Madinah, di Mekah, yang utama. Ya, antum kalau belajar karate kemana? Ke Jepang. Ya, komputer kemana? Ya, ke pabriknya. Maksudnya asalnya Amerika. Ini ilmu agama asal di mana? Mekah, Madinah. Itu insya Allah terjaga. Terjaga ikhwah, saudara-saudaraku yang Allah muliakan. Ini nasihat kepada anak pribadi, ke semuanya. Ya, sudah jam berapa ini? Ya, hampir jam 8. Mungkin ini dulu ya, satu hadis dulu. Besok kita teruskan lagi. Mudah-mudahan dapat menyelesaikan apa yang telah Anda dapatkan dalam daurah ya. Ada bab qauli Nabi bu'istu bi jawami'il kalim ya. Kemudian ada bab ya iktida'i bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak kalah penting juga ada bab tentang yukrahu min kasrati su'al, bab banyaknya bertanya. Wa min takallufi ma la ya'ni ya, terlalu berlebihan apa yang tidak bermanfaat ya. Bab ya banyak bab-bab al-iktida'i bi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Insyaallah ini bermanfaat ya, insyaallah taala ini mesti Anda berikan ya, supaya Anda enggak ganjel dikit ini. Nah, Allahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada yang bertanya, fal yatafadhal masykura. Ya, nah. Boleh lewat kertas saja kalau malu-malu. Kalau enggak malu enggak apa-apa. Maksudnya kalau berani ya. Tafadhal insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang pernah terjatuh pada kesyirikan, misalnya baru ke kuburan atau mengucapkan kata-kata kufur, kemudian dia sudah bertaubat, tapi sempat ada was-was karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain itu gimana Ustaz? Nah, seseorang yang dia terjatuh di dalam perbuatan kesirikan, dan kesirikan adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorangnya itu mati dalam kesirikan, tidak bertobat. Dan ini dia sudah tobat. Allah Maha pemberi taubat. Ya. Ya. Allah Maha pemberi taubat. Lalu ada was-was. Bunai. Ada was-was dari siapa lagi kalau bukan syaitan, ya, yang selalu ngipas-ngipasin, ya, taubat kamu gak diterima, taubat kamu gak terima, udah ambil aja lagi, udah lakukan lagi, ya, itu mah biasa. Dan syaitan memang terus selalu berjuang untuk melawan kebenaran, untuk menyuruh seseorang jatuh lagi di dalam dosa dan maksiat. Lalu apa yang kita lakukan? Terus tobat sama Allah. Karena tobat itu enggak cukup sekali. Sepanjang hidup kita tobat. Permulaannya tobat, akhir hidup kita tobat, ujungnya pun kita tobat kepada Allah. Ya, siapa yang jamin diri kita tidak terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan? Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Ya, setiap anak Adam pasti melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa, dia harus ya bertobat, ya. Tobat dengan benar-benarnya tobat, tidak mau mengulangi perbuatan lagi. Ya, nasuh, tobatan yang nasuh. Ya, dia harus lari dari kemaksiatan, dari kesyirikan, harus lari. Ya, bergaul dengan orang-orang yang suka dengan ilmu, thalabul ilmi. Jangan bergaul lagi dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, pasti nanti terjatuh. Ya. Maka taubat seseorang dikatakan nasuha
ya, dia berazam dan tidak mau mengulangi dosanya itu. Kalau sama Allah, kalau sama orang dia harus minta maaf. Ya, kalau dia ngambil uangnya atau apa barangnya kembalikan. Ya, kalau sama Allah, udah insya Allah Allah maafkan. Ya, adapun was-was dia harus lawan. Ya, harus lawan, harus dia berusaha untuk tidak terjangkit penyakit was-was tadi. Ya, kayak orang yang masih punya was-was, ya, mau wudu ulang lagi, mau sholat Allah berat, Allah Akbar, ulang lagi Allah, wah, sampai neken-neken sampai ngeden, baru itu penyakit. Ya, kita katakan kita yakin, ya, dengan apa yang Nabi SAW bertakbiratul ihram, bertakbir intiqal, Allahu Akbar, udah yakin. Naam, Allahu a'lam bissawab. Baik, Ikhwah, mungkin ini saja. Mungkin kita sudahkan, kita perlu istirahat. Ya, seperti biasa insyaallah di subuh Rabu biasanya ada kajian tahsin, tajwid ataupun bahasa Arab. Kalau ada yang mau silakan untuk menghadirinya. Akhirnya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Allahu ta'ala bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.